Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita meluhurkan kasih setia Tuhan. Saat kita meluhurkan kasih setia Tuhan. Gagasan ini saya kembangkan dari sabda Tuhan melalui Nabi Hosea. Tuhan Allah berkata, "Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan." Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Latar belakang sabda Tuhan atau teks ini pada Nabi Hosea adalah bagaimana orang-orang Israel hidup munafik. Orang-orang Israel tetap mengadakan ritual upacara doa, bahkan mengadakan kurban sembelihan sebagaimana diminta oleh Taurat. Tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Karena segalanya dijalankan lebih sebagai suatu ritual, sebagai suatu formalisme, hanya sekedar upacara lahir yang tidak menyentuh batin, tidak menyentuh hati. Dan bahkan mereka sebenarnya juga tidak setia pada Tuhan Allah. Dengan menyembah dewa-dewi ataupun juga dalam kehidupan sosial, meskipun mereka beribadat kepada Yahweh, kepada Tuhan Allah, tapi hidup mereka tidak memperhatikan kebaikan, kasih setia kepada sesama. Mereka menindas, mereka membuat orang lain teraniaya, membuat orang lain tidak sejahtera dan tidak adil perlakuan mereka kepada orang-orang yang lebih kecil, lebih lemah. Sehingga bagi Allah, persembahan doa dari orang-orang macam ini itu tidak berkenan. Allah melihat lebih pada makna dan konteks situasi batin hati kita. Ketika kita sungguh melaksanakan kasih dengan tulus ikhlas kepada sesama, kita mengungkapkan kasih setia kepada sesama dengan perbuatan yang adil, baik, dan sungguh-sungguh memperhatikan belas kasih dan solidaritas, maka Allah pun sungguh berkenan. Hanya saja teks ini bisa bermakna dua hal. Kalau Allah berkata, "Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan." Aku menyukai kasih setia pertama-tama bukan sekedar tuntutan Tuhan kepada kita. Tetapi yang mau ditekankan bahwa Allah sendiri memang memilih kasih setia. Allah sendiri memang adalah Dia yang selalu melaksanakan kasih setia. Kasih setia, belas kasih adalah hidup Allah sendiri. Maka Dia kepada manusia kita semua, Dia lebih memilih kasih setia. Kasih setia atau hesed dalam bahasa Ibrani menunjukkan kasih Allah yang sifatnya tetap, tak tercabut. Meskipun manusia itu berdosa dan tidak setia kepada Allah, Allah tetap setia, sebab Allah tidak bisa mengingkari dirinya yang adalah kasih setia. Allah dari sononya itu adalah kasih setia. Itu seperti sinar matahari ya,
yang tetap bersinar. Walaupun ada mendung, ada awan yang menutupi di langit, tapi kita mesti sadar bahwa sinar matahari tetap ada. Hanya posisi bumi saja yang ketika malam, kita pada bagian bumi yang sedang melewati malam hari, tidak melihat matahari. Tapi matahari ada di sana, di bagian lain dari bumi. Dia tetap bersinar, apapun yang terjadi di bumi. Demikian pula kasih setia Allah itu bersifat tetap. Entah apapun yang dibuat bumi, karena bumi itu berputar, matahari tetap bersinar. Seperti itu pula Allah tetap menyayangi kita, meskipun kita suka membelakangi. Seperti halnya bumi yang bagian malam membelakangi matahari. Kasih setia ini memang menjadi sifat pokok, esensial atau hakiki dari Allah yang tak bisa diubah. Allah pada dari sononya adalah Allah yang setia. Justru karena kita mengalami kasih setia Allah yang begitu hebat, kita didorong pula untuk mengungkapkan kasih setia itu kepada Tuhan tentu saja dan kepada sesama. Tetapi bukti yang paling tinggi, bukti yang paling besar kasih setia Allah sebenarnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus dengan hidupnya yang penuh belas kasih, dengan wafat dan kebangkitannya menghadirkan belas kasih itu bersifat tetap. Dan itu terutama kita alami dalam perayaan Ekaristi. Karena saat Ekaristi kita mengalami Tuhan yang mengungkapkan kasih setia. Maka di saat kita adorasi seperti sekarang ini, kita sedang menghadap Tuhan yang menyukai kasih setia. Artinya Dia memang hanya bisa kasih setia kepada kita. Bila kita merenungkan dengan sungguh mendalam betapa Allah begitu menyayangi kita meskipun kita banyak berdosa ini dan tidak setia ini, mestinya bangkit dari batin kita untuk meluhurkan kasih setianya, dan kita pun ingin mewujudkan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan menyayangi, dengan penuh kasih setia kepada sesama kita, pada tugas-tugas kita, dan pada semua yang perlu kita layani. Kita lanjutkan adorasi dengan meluhurkan kasih setia Tuhan. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.